Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Ya, IHSG sepanjang hari ini fluktuatif hingga akhirnya ditutup di zona merah. Untuk membahas pergerakan IHSG selengkapnya kami sudah bersama dengan Haditya Wicaksana, analis dari MNC Sekuritas. Mas Didit, terima kasih untuk waktunya bersama kami berdiskusi dalam closing market. Kita lihat tadi ternyata IHSG juga tidak mampu rebound ke zona hijau. Menurut Anda apa yang mempengaruhi secara fundamental, dan kita lihat beli asing dan transaksi ini relatif besar hari ini, apa yang memicunya sehingga investor ini cukup confidence gitu ya untuk masuk ke pasar? Oke, kalau kita cermati secara teknikal, memang pergerakan IHSG ini kemarin sudah dan hari ini ya sudah menutup level gap-nya ya, yang berada di area 6632 sampai ke area 6645. Maka memang tidak menutup kemungkinan bahwa untuk pergerakan IHSG selanjutnya ini masih relatif terkoreksi. Paling tidak nanti untuk menguji di areanya di 6620 sampai ke areanya 6650 kembali, seperti itu untuk pergerakan IHSG. Dan kalau melihat untuk jual beli asing di sini, kami melihat memang cukup besar untuk beli asing di pasar nego. Kalau untuk di regular marketnya sendiri, ini malah banyak yang jual ya untuk asingnya sendiri. Dan kalau kami melihat secara data untuk transaksi negosiasi untuk asing sendiri, ini banyak pada emiten di depo sendiri ya. Ini depo bangunan ini sebesar 302 miliar kurang lebih seperti itu. Dan memang ini mendekati libur Imlek yang besok tanggal 1 untuk dilaksanakan. Jadi memang market pada hari ini juga kurang lebih masih sedikit untuk volumenya dan masih cenderung kecil dibandingkan volume di hari sebelumnya yang sebesar kurang lebih 20,2 ya untuk volume dari IHSG sendiri. Demikian, Mbak. Oke, nah ini dengan pengaruh Omikron, Anda melihatnya prospek IHSG kita pekan ini mungkin kalau bisa dielaborasi dengan pekan lalu seperti apa, Mas Didit? Kalau untuk pergerakan IHSG ini kecenderungannya dengan adanya efek Omikron ya, dan kita ketahui bersama Omikron sendiri kasusnya ini relatif cukup tinggi ya untuk perkembangannya di Jakarta maupun di Indonesia sendiri. Kami melihat kalau penanganannya tidak baik dan tidak cepat juga tepat, ini Omikron sendiri ini akan berpengaruh negatif terhadap IHSG. Namun demikian, kita kembali lagi ke pergerakan secara teknikalnya, memang untuk IHSG sendiri masih rawan untuk terkoreksi dalam minggu-minggu ini. Jadi hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk para pelaku pasar dan investor untuk nanti mengkoleksi secara buy on weakness untuk saham-saham pilihannya. Dan memang untuk Omikron ini pun tidak segalak atau tidak segalak dari Delta sendiri ya, namun tetap patut diwaspadai karena penyebarannya yang begitu cepat dan pesat sehingga menimbulkan kasus yang cukup besar. Namun demikian kita juga perlu perhatikan bahwa Omikron ini juga bisa dapat mematikan terhadap kita sendiri. Demikian. Baik, nah dengan kinerja positif mungkin untuk bank-bank big cap ya, kita lihat ini Anda melihat pengaruh perbankan sendiri pada rebalancing IHSG seperti apa, Mas? Oke, kalau kita ketahui bersama ya, kemarin di minggu-minggu kemarin itu emiten-emiten perbankan sudah ada yang merilis laporan keuangannya, seperti kalau Big Banks itu BCA, BMRI, dan BNI sendiri. Namun demikian kalau kita lihat dari kinerjanya pun juga dinyatakan dan dikatakan sangat perform dan melebihi ekspektasi pasar. Hal ini dikarenakan karena adanya cost of fund yang cenderung lebih murah. Dan kami melihat memang ini ke depannya cukup menarik, terlebih nanti ada rencana kenaikan suku bunga yang juga akan menopang kinerja dari perbankan sendiri. Dan kalau kita lihat dengan adanya optimisme perbaikan ekonomi dan industri juga dan roda perekonomian juga sudah berjalan, maka diharapkan juga untuk pertumbuhan dari kredit perbankan pun juga semakin meningkat. Dan ini juga bisa mendorong untuk optimisme pasar akan kinerja perbankan yang jauh lebih baik lagi. Namun kalau kita lihat secara teknikal, secara jangka pendeknya, ini di saham-saham perbankan masih relatif untuk terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness terlebih dahulu oleh para investor. Demikian.
Ya, untuk perkembangan positif 2021 kemarin ini Mas, bagaimana Anda memprediksi dari kinerja Bank Big Cap sendiri di 2022? Oke, dengan ya tadi dengan optimisme perbaikan ekonomi ya, dan juga sudah bergeraknya industri dasar dan manufaktur segala macam, ini juga dapat meningkatkan nanti pertumbuhan kredit dari perbankan, dan ini juga meningkatkan optimisme pasar akan kinerja perbankan di tahun 2022. Terlebih ditambah nanti dengan adanya sentimen dari kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia sendiri, tentu saja ini juga menjadi sebuah katalis positif untuk perbankan sendiri, demikian. Ya, dan kalau untuk rekomendasinya sendiri untuk Big Caps di Februari ini atau di awal tahun Imlek ini seperti apa nih Mas Didit? Oke, untuk rekomendasi secara teknikal ya, untuk saham-saham perbankan kita dapat nanti manfaatkan koreksi dari saham-saham perbankan ini untuk buy on weakness, seperti kami memiliki 3 rekomendasi emiten untuk perbankan. Yang pertama ini ada BBNI, memang masih agak rawan terkoreksi untuk menguji di area 7150 sampai 7200, dan hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness dengan target nanti di levelnya 7575 sampai ke area 7.800. Untuk emiten yang kedua, kita punya BRI yang meskipun nanti masih terkoreksi dalam jangka pendek, namun selama tidak break supportnya di area 4.000, maka ini juga dapat dilakukan buy on weakness dengan level target di 4.200 sampai 4.230 terlebih dahulu. Dan yang terakhir kita juga punya BCA, selama masih sanggup berada di atas 7.550 sebagai level supportnya, maka pergerakan BCA ke depannya masih berpeluang menguat untuk menguji di area resistennya dan area targetnya di area 7.750 sampai 7.850. Demikian kalau untuk rekomendasi dari saham-saham Big Cap perbankan. Untuk digitalisasi nih pengaruhnya, apa saja rekomendasi mungkin untuk bank-bank digital, Mas Didit? Oke. Kalau untuk bank-bank digital, kita melihat memang teknologi dan digitalisasi tidak bisa kita hindarkan ya. Dan emiten-emiten perbankan ini juga menjadi sebuah katalis dan tantangan yang cukup positif untuk ekspansi dari saham-saham perbankan sendiri. Dan kami melihat untuk emiten-emiten bank digital ini seperti BBYB gitu ya, dengan level supportnya di 1705, selama BBYB masih berada di atas 1705, maka ini BBYB masih berada di pola uptrend jangka menengahnya, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 2160 sampai 2300. Yang kedua, kita punya BBHI ini untuk ya baik untuk speculation buy juga bisa, dengan level target nanti di resistennya 6.300 dan 7.000. Dan kemudian untuk pergerakan dari saham Arto ya, ini cukup menarik. Namun demikian, ini kami perkirakan ini dapat menguat dalam jangka pendek hingga menengahnya, paling tidak nanti untuk menguji di area 16.725 sampai ke area 17.250, demikian. Baik, untuk trading sendiri besok apa saja nih yang bisa direkomendasikan, Mas Didit? Oke, untuk hari Rabu ya, untuk trading sendiri kami memperkirakan ini ada 3 emiten yang dapat kami rekomendasikan. Yang pertama ini emiten yang cukup ramai dibicarakan, yaitu ada BRMS untuk buy on weakness ya, dengan area buy nanti di 127 sampai ke 136. Nanti target price-nya bisa di 145 sampai ke 150. Kemudian ada BIRD, ini untuk trading buy dengan area pembeliannya nanti di area 1375 sampai ke level 1400, dan target price-nya di area 1500 sampai 1550. Dan yang terakhir ada BWPT dari sektor CPO sendiri. Ini bisa untuk buy on weakness dengan area 70 sampai 73, dan nanti TP-nya agak cukup dekat di area 80 dan di area 90, demikian. Oke, terima kasih Mas Didit untuk analisanya. Herditya Wicaksana, analis dari MNC Sekuritas.